Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Against the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Pada saat ini, Cao Bin terlihat marah. Dia memandang Zhong Wuxiao yang telah dia kejar selama lebih dari 2 tahun dan tiba-tiba dicium oleh Tan Yun, amarahnya meledak. Kemarahan membara di dadanya, dan cahaya dingin mengembun di matanya. Aku benci Tan Yun. Raungan Cao Bin juga mengganggu pikiran Gongsun Ruoxi. Sosoknya melintas dan muncul di depan Tan Yun, menatap Cao Bin dengan dingin, apa maksudmu? Gongsun Ruoxi, kamu menyingkir. Cao Bin akan membunuh, jika kamu tidak menyingkir, aku bahkan tidak akan memberikan wajah Cao kepada kakak senior Zhong. Kakak senior Zhong yang dikatakan Cao Bin adalah Zhong Hantong yang ingin menyerang Tan Yun di Paviliun Wan Baoling. Cao Bin memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Zhong Hantong. Dia tahu Zhong Hantong yang selalu menyukai Gongsun Ruoxi. Aku akan memberitahumu lagi, Zhong Hantong dan aku tidak memiliki hubungan, dan tidak akan pernah bahkan di masa depan. Gongsun Ruoxi berkata dengan dingin. Hehe. Cao Bin baru saja berkata, suara mengejek tiba-tiba terdengar, emang kenapa? Xiao adalah wanita saya akan memeluk selama saya menginginkan, dan Anda tidak ada hubungannya. Oke, silakan, potong tangan saya jika mampu. Ejek Tan Yun sambil memegang erat-erat tangan Zhong Wuxiao. Kamu murid tukang rendahan, kamu pikir saya tidak berani? Cao Bin menunjukkan tatapan galak. Tan Yun menatap Cao Bin, matanya dengan marah sambil berkata, aku kesempatan untuk, dan kemudian berguling menuruni Gunung Changling. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Zhong Wuxiao cemas, kepalanya bergetar, Tan Yun, jangan pedulikan dia, jangan khawatir, aku hanya memilikimu di hatiku. Dia berada di ranah alam jiwa janin tahap penyempurnaan, berada di peringkat 180 terkuat di daftar naga. Tan Yun menatap Zhong Wuxiao yang tampak khawatir, dan tersenyum sedikit, tidak peduli siapa itu, Dede Xiao, Anda tidak perlu khawatir. Hahaha, aku tidak akan mengampunimu. Cao Bin menunjuk Tan Yun dengan marah, seorang tukang yang rendahan, berpikir bahwa jika kamu bisa memanjat pagoda 108 lantai, kamu tidak akan terkalahkan. Kamu ingin aku menamparkan diriku sendiri-sendiri 3 kali. Cao Bin tertawa marah. Kamu terlalu sombong. Jika itu dibalik, aku tidak keberatan memukulmu berlutut dan memohon belas kasihan. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum, dengan lembut melepaskan Zhong Wuxiao, dan berjalan menuju Cao Bin sambil tersenyum. Jangan marah, Tan Yun, kamu bukan lawannya. Zhong Wuxiao cemas dan menarik Tan Yun. Xiao, jangan khawatir, aku hanya akan berbicara dengannya tentang kehidupan. Tan Yun tersenyum cerah dan tersenyum meyakinkan pada Zhong Wuxiao. Segera, sebuah suara masuk ke telinga Zhong Wuxiao. Jangan khawatir, aku bisa naik ke lantai 108. Aku tidak bisa membunuhnya. Anjing ini tidak hanya terus mengganggumu, tetapi juga ingin membunuhku. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun berbalik dan berjalan ke arah Cao Bin dengan lamban. Para murid taman obat berteriak satu demi satu dengan suara mereka. Kakak Tan, wajah putih kecil ini berani mengganggu kakak ipar dan memukulimu sampai mati. Kakak Tan, pria wajah putih kecil ini beberapa hari ini menjijikkan, melecehkan kakak iparku setiap hari. Cao, kamu tahu, kamu masih di kebun obat Lingshan kami. Luar biasa 180 di daftar Wolong. Kamu tidak layak melawan Kakak Tan. Kakak Tan, hancurkan dia, kami akan membantumu mengusirnya dari Gunung Changling. Di belakangnya, ada teriakan dan hinaan. Cao Bin dipermalukan oleh sekelompok murid tukang. Mengabaikan Tan Yun yang datang dengan cara yang lemah, dia melihat ke belakang dengan galak, dan melirik semua orang, sekelompok sampah, benar ini adalah kebun obat Lingshan, jika tidak kalian sudah dimusnahkan. Mendengar ini, Daniel berkata dengan marah, kamu terlalu sombong,
Setelah kakak Tan kami membereskanmu, saudara-saudara kita tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Pada saat ini, tiba-tiba, Tan Yun bergerak. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Cao Bin. Dalam ledakan udara, dia mengangkat tangan kanannya untuk menggambar lengkungan indah di kekosongan, dan menarik ke arah belakang kepala Cao Bin seperti kilat. Aku bisa melakukan apa yang aku katakan, potong tanganmu dulu. Cao Bin melihat ke belakang tiba-tiba, kilatan cahaya pedang tiba-tiba mekar di lengan kanannya, dan dia menebas tangan kanan Tan Yun. Cao Bin tidak bodoh. Dari Tan Yuneng naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi, dia menyimpulkan bahwa tubuh Tan Yun sangat tangguh. Karena itu, dia tidak akan gegabah melawan Tan Yun dengan tangan kosong. Tan Yun tidak ingin membuang waktu sama sekali ketika berurusan dengan hal-hal seperti Cao Bin. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menukik ke bawah, pupil matanya memancarkan cahaya merah tiba-tiba, saat Cao Bin dan Tan Yun saling memandang, mereka tercengang seperti ayam kayu. Jiwa Tan Yun sekarang sekuat alam pemurnian jiwa tahap 3, jadi mudah untuk mengontrol Cao Bin dengan mudah. Terjebak, Tan Yun tiba-tiba bergegas menuju Cao Bin, mengendalikan kekuatannya dengan telapak tangan kanannya, dan membanting wajah Cao Bin dengan keras. Engah, Cao Bin dilempar dari udara seperti karung pasir. Gigi patah dan darah keluar dari mulutnya. Sebelum mendarat, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia muncul terlebih dahulu di mana Cao Bin jatuh, dan tangan kanannya meraih tangan kiri Cao Bin. Retakan, kamu sangat ingin memotong tanganku, maka aku akan membiarkanmu merasakan. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menekuk, lengan kiri Cao Bin patah dalam suara retakan tulang yang jelas, dan tulang menusuk lengannya, darah menyembur keluar. Ledakan, setelah Tan Yun melemparkan Cao Bin ke tanah, dia menginjak kakinya dengan dua kaki berturut-turut. Krak, krak, kaki Cao Bin tulangnya patah. Kemudian, Tan Yun memakai mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikannya. Ah, lengan kiriku, kakiku. Cao Bin meratap dengan tangisan tragis. Pada saat yang sama, ketakutan masuk tubuh Cao Bin seperti gelombang raksasa menelan saraf, dan matanya penuh ketakutan. Dan melirik Tan Yun, dan kehilangan ingatannya. Setelah bangun, tulang lengan dan kaki kirinya patah. Pada saat ini, para murid dari kebun obat berdiri terkejut. Mereka percaya bahwa Tan Yun adalah lawan seimbang Cao Bin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Cao Bin akan begitu-begitu mudah dikalahkan Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wu Xiao dan Gong Sun Ruoxi. Setelah keterkejutan, kedua gadis itu saling memandang, wajah mereka pucat. Cao Bin adalah murid langsung dari tetua kelima, master besar tingkat rendah, dan dalam setengah bulan, dia akan mewakili divisinya dan pergi ke sekte peri abadi. Sekarang Tan Yun telah menghilangkan kaki dan lengan kirinya, ini masalah besar. Kamu murid tukang, kamu tahu siapa aku? Cao Bin meraung dengan suara serak, saya adalah murid langsung dari tetua kelima, Anda berani melukai kaki dan tangan saya. Cuih, Tan Yun meludahkan air liur, meludahi wajah Cao Bin, mengangkat kakinya dan mengusap pipinya, membuang senyumnya, apakah kamu tahu mengapa aku tidak memotong lengan kananmu? Itu karena lenganmu penting, jaga tangan kananmu untuk kamu gunakan. Marga Cao, jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga kalinya, sekarang kamu tampar pipi 3 kali, dan kemudian berguling turun dari Gunung Changling. Jika kamu berani mengganggu Xiao di masa depan, aku tidak akan mengampunimu lain kali. Mendengar ini, mata Cao Bin menjadi merah, dan dia melihat ketegasan di mata Tan Yun. Jika Anda tidak menurutin, saya khawatir akan menderita siksaan yang lebih kejam. Aku, Cao Bin, bersumpah bahwa rasa malu akan ku balas berlipat ke Tan Yun. Setelah Cao Bin bersumpah diam-diam, kepala yang diinjak Tan Yun mengangguk dan memberi isyarat kepada Tan Yun bahwa dia mengerti.
Tan Yun mengangkat kakinya, mengabaikan Cao Bin, jika dia berbicara omong kosong lagi, tangan kanannya akan dipotong. Tampar, tampar, tampar. Cao Bin menahan rasa sakit yang tajam di kaki dan lengan kirinya, melambaikan tangan kanannya, dan menamparkan dirinya sendiri 3 kali. Setelah itu, ketika Cao Bin mengeluarkan perahu roh dan ingin naik ke perahu roh dan pergi, Tan Yun mencibir dan menginjak punggungnya. Tan Yun, apakah kamu mengingkarin janji? Cao Bin tampak ketakutan. Tan Yun menutup telinga, memandang Daniel dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh bagaimana dia mempermalukan murid taman pengobatan Lingshan kita. Beri di pelajaran. Hehehe, aku duluan. Daniel menyeringai, menghampiri Tan Yun, berjongkok, menarik rambut Cao Bin, mengangkat kepalanya, dan langsung menamparkan kepala Cao Bin. Kau ini bajingan macam apa? Iya, kami memang tukang, tapi bukan tukang biasa seperti yang Anda katakan. Daniel berkata, sambil menamparkan Cao Bin lagi sebelum pergi. Ketika Cao Bin melihat lebih dari 700 murid tukang mengantri ke arahnya, dia gemetar karena marah. Tan Yun, kamu bisa membunuhku tanpa dihina, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jika tidak dibatasi oleh aturan, apakah kamu pikir kamu bisa hidup sampai hari ini? Tan Yun berlari ke belakang Cao Bin, matanya muram, lagi pula, kau bukanlah seorang murid di mataku, hanya seekor anjing. Kenapa, selama ini kamu mempermalukan murid tukang kebun obatku, kenapa sekarang kami tidak diizinkan mempermalukanmu? Tan Yun berkata, menggerakkan kaki kanannya menjauh dari punggung Cao Bin, menginjak lengan kanannya, dan melihat para murid yang berbaris, hajar. Para murid penuh energi setelah mendengar ini, dan mereka semakin mengagumi Tan Yun. Bantai, hajar, lebih dari 700 murid melangkah maju satu persatu, menamparkan Cao Bin. Ketika murid terakhir menamparkan, Cao Bin sudah benar-benar berantakan. Dia menutup matanya dan menanggung penghinaan. Bajingan sudah berdarah masih arogan di kebun obat Lingshan kami. Aku akan menamparmu. Murid taman obat terakhir, menggila setelah belasan tamparan, menghancurkan hidung Cao Bin dengan pukulan. Tan Yun, aku pasti akan membunuhmu. Cao Bin meraung dalam hatinya. Oke, kamu bisa berguling. Tan Yun menggerakkan tangan kanan Cao Bin dengan kaki kanannya. Cao Bin menopang tubuh dengan tangan kanannya, gemetar dan memanjat menuju perahu roh dengan susah payah. Saat ia meraih tepi perahu roh dengan tangan kanannya, Tan Yun menyapu perahu roh dan menginjak tangan kanan Cao Bin dengan satu kaki, membuat percikan darah. Ah! Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Cao Bin meraung keras. Di perahu roh, Tan Yun perlahan mengangkat kaki kanannya, dan telapak tangannya telah berubah menjadi berdarah. Aku berkata, kamu berguling turun dari gunung abadi Changling, sepertinya telingamu tuli. Tan Yun dengan dingin mendengus. Siaat, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, bilah yang terbuat dari 2 kekuatan spiritual, terbang melewati kedua sisi pipi Cao Bin, memotong kedua telinga. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengambil kapal harta karun kelas menengah ini sudah jadi milikku, pergi. Ah! Cao Bin meratap seperti babi. Kakak Tan, benar-benar hebat. Daniel dan yang lainnya tertawa. Tan Yun berjalan menuju Zhongwu Xiao yang pucat, berbicara dengan lembut, Xiao, apakah aku menakutimu? Zhongwu Xiao melangkah maju untuk meringkuk dalam pelukan Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam, tidak. Itu hanya takut karena, Cao Bin adalah murid yang dibanggakan dari tetua kelima. Sekarang dia kembali seperti ini, tetua kelima dan tuanku akan marah. Aku khawatir mereka akan membalasmu. Bodoh, jangan khawatir. Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Zhongwu Xiao dan berkata dengan sombong, pil dan ki tidak cocok dengan api dan air. Selain itu, Cao Bin selalu menggagumu dan mempermalukan murid-murid tukang kebun obatku, dan berniat untuk membunuhku.
Jika orang ini tidak melakukannya, hari ini tidak ku bunuh tapi tidak untuk lain kali. Adapun gurumu dan penatua kelima, aku tidak peduli jika ada dua musuh lagi. Tan Yun berhenti, lalu menundukkan kepalanya dan mencium kening Zhongwu Xiao, dan berkata, "Xiao, lihat aku." Zhongwu Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan bingung. "Xiao, ingat, aku tidak peduli berapa banyak musuh, aku hanya peduli kamu tidak diganggu, aku hanya peduli padamu." Tan Yun dengan tegas, "Jangan katakan hanya 5 tetua, bahkan untuk Anda, saya menjadi musuh dunia. Saya bersedia." Kalimat, "aku hanya peduli padamu, untukmu, aku rela menjadi musuh dunia," membuat Zhongwu Xiao, matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia menarik napas. "Xiao, kamu harus percaya padaku, tidak peduli musuh atau kesulitan apa yang bisa aku hadapi." Tan Yun dengan lembut memegang pipi Zhongwu Xiao dengan wajah tampan dan senyum menawan, "Kamu harus percaya, kekasihmu tidak akan pernah jatuh, kamu hanya perlu hidup bahagia dan tidak mengkhawatirkan orang lain. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri jika melihatmu mengkhawatirkanku." Zhongwu Xiao memfokuskan kepalanya, meneteskan air mata, dan tiba-tiba memeluk Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun, diam-diam menghela nafas dengan emosi, tidak heran, adik junior Zhongwu sangat setia, dan mengabaikan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya dia tahu beberapa rahasia Tan Yun. Dia sudah lama tahu bahwa Tan Yun bukanlah jiwa sampah, tetapi seorang jenius di antara para jenius. Mungkin, dia juga tahu beberapa rahasia Tan Yun, dan tahu bahwa Tan Yun adalah master yang hebat. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao, dan berkata dengan bercanda, "Jangan menangis, lihat muka kamu seperti dicat. Kamu mengolok-olokku." Zhongwu Xiao tertawa terbahak-bahak, dan sepasang tinju merah muda memukul dada Tan Yun. Tiba-tiba, dia terbang di udara, tampak melankolis. "Tan Yun, apakah sistermu akan marah karena aku?" "Jangan khawatir, aku akan memberitahunya Meng Yi, aku akan memberitahunya tentang status kita," kata Tan Yun. "Tan Yun, aku khawatir dia tidak akan menerimaku." Zhongwu Xiao mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Jangan khawatir, dia akan melakukannya." Tan Yun berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, "Aku, Tan Yun, akan memperlakukanmu dan Meng Yi dengan baik dalam hidupku, dan tidak akan pernah menyakiti kakak seniormu, Meng Yi." Gongsun Ruoxi mengerutkan kening dan bergumam, "Mungkinkah Mu Meng Yi, murid utama dari divisi jiwa binatang, juga pasangan Tao Tan Yun?"